Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus belajar dan memperdalam ilmu agama. Saya Ika Hairani dari kelas A27 PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam video pembelajaran kali ini akan menyampaikan materi tentang praktek ibadah wudhu sebagai salah satu syarat syah pelaksanaan sholat dan ibadah lainnya. Dengan niat ilmiah, semoga kegiatan pembelajaran ini menjadi bagian dari amal kebaikan dan menambah pemahaman kita tentang cara bersuci sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wudhu secara bahasa berarti bersih dan indah, sedangkan secara istilah adalah membersihkan sebagian anggota tubuh dengan air yang suci untuk menghilangkan hadas kecil. Dalil tentang kewajiban wudhu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Pada surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki." Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu." Ayat dan hadis tersebut menjadi dasar hukum bahwa wudhu merupakan syarat syah sholat dan bentuk penyucian diri lahir dan batin. Wudhu tidak hanya membersihkan anggota tubuh, tetapi juga menumbuhkan kesadaran spiritual untuk menghadap Allah dalam keadaan suci dan khusyuk. Tata cara berwudhu. Berikut adalah tata cara wudhu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah niat di dalam hati. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Niat tidak perlu diucapkan keras-keras, cukup di dalam hati. Lalu yang kedua adalah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Langkah selanjutnya adalah berkumur dan membersihkan hidung. Masing-masing dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya membasuh wajah 3 kali, mulai dari tempat tumbuh rambut di dahi hingga dagu dan telinga, dari telinga kanan ke telinga kiri. Membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali, dimulai dari tangan kanan kemudian ke tangan kiri. Selanjutnya mengusap sebagian kepala 1 kali, dari depan ke belakang dan kembali lagi ke depan. Selanjutnya mengusap kedua telinga bagian dalam dan luar 1 kali. Lalu membasuh kedua kaki hingga mata kaki 3 kali, dimulai dari kaki kanan kemudian kaki kiri. Terakhir adalah membaca doa setelah wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang bersuci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan wudhu dilakukan dengan tertib dan sempurna, tanpa berlebihan dalam penggunaan air, karena Islam sangat mencintai kebersihan dan keseimbangan. Hikmah dan nilai imtak serta adab wudhu. Yang pertama adalah hikmah wudhu. Hikmah wudhu yang pertama adalah membersihkan diri dari hadas kecil agar ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu yang kedua, melatih disiplin dan kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menumbuhkan rasa khusyuk dan kesiapan hati sebelum beribadah. Yang keempat adalah menjadi penyebab dihapusnya dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berwudu dengan sempurna, maka keluarlah dosa-dosanya dari tubuhnya, bahkan sampai keluar dari bawah kukunya." Hadis riwayat Muslim. Adab dalam berwudu: menggunakan air yang suci dan tidak berlebih-lebihan. Selanjutnya, menghadap kiblat jika memungkinkan. Yang ketiga, tidak berbicara saat berwudu agar lebih khusyuk. Dan yang terakhir, memastikan semua bagian yang wajib terkena air terbasuh sempurna. Kita telah mempelajari bersama tentang wudu, mulai dari pengertian, dalil, tata cara, hingga hikmah dan adabnya. Semoga melalui pembelajaran ini kita semakin memahami pentingnya menjaga kesucian sebelum beribadah, serta menerapkan adab dan kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita biasakan berwudu dengan benar dan sempurna, karena kesucian adalah bagian dari iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.